dukungan kepada para guru sehingga mereka oke, kami ini memang itu penghidupan kami, kadang-kadang gaji kami terlambat. Itu gimana Ida melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah Kota Pekanbaru sehingga keluhannya kan kita tahu ada yang dulu protes, ada yang demonstrasi terkait dengan itu. Ini ada persoalan apa? Nah, bisa Ida ceritakan ketika duduk di Komisi 3 ini memperjuangkannya gimana? Ya. Saya ditugaskan partai itu masuk Komisi 3 bulan Maret 2022. Nah, tahun ini, Maret ini 1 tahun, Bang. Nah, pertama saya masuk ke Komisi 3, yang saya kejar pertama itu adalah merubah perwaku PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kenapa itu yang saya kejar pertama? Karena saya sangat merasakan 2 periode saya di DPRD ini, sektor pendidikan tuh setiap tahun semakin surut, semakin tahun semakin bermasalah. Sehingga saya secara pribadi, Bang, kalau sudah masuk tahun ajaran baru tidak tidur malam. Kenapa tidak tidur malam? Tak tidur malam nanti marah suaminya. Suami saya udah terbiasa. Wah, terbiasa dia ya. Malam, kan? Tidak tidur malam ya. Kemana aja tuh kalau tidak tidur malam? 24 jam masyarakat tuh datang, Bang, untuk minta bantu bagaimana anaknya bisa masuk sekolah. Jadi masuk sekolah di Pekanbaru ini mahalnya lebih mahal pada Jakarta, kota besar. Ya? Padahal hanya sekelas Kota Pekanbaru. Setiap tahun saya menghadapi para orang tua yang menangis, Bang, ke rumah saya. Bagaimana anaknya bisa masuk sekolah? Sementara kita sebagai anggota DPRD memang punya kewenangan, tapi kan tidak dieksekutif. Tidak bisa mengeksekusi itu ya? Tidak bisa eksekusi. Nah, supaya cuma bisa menyuarakan saja. Nah, tapi saya tidak kehilangan akal. Saya juga tidak mau berhenti sampai di situ. Maka saya kejar pertama itu adalah merevisi perwaku PPDB yang seharusnya itu menjadi kewenangan pemerintah kota. Nah, tapi saya tidak peduli karena walaupun perwaku kan harus diawasi DPRD dong, gitu kan. Nah, ternyata memang yang selama ini persoalan di Kota Pekanbaru, kenapa setiap tahun susah masuk sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ada peraturan dari Kemendikbud yang mengatur terkait zonasi. Nah, kan itu selama ini yang dicanangkan, zonasi. Ternyata persoalan zonasi ini bisa diantisipasi. Karena yang menentukan kuota berapa persentase diterima zonasi itu diberikan kepada daerah. Pusat tidak mengatur itu. Pusat hanya mengatur ada zonasi, ada afirmasi, kemudian ada prestasi. Nah, persentasenya diserahkan kepada daerah. Nah, bagaimana cara daerah mengantisipasi persoalan ini? Pertama, memang Kota Pekanbaru kekurangan ruang kelas, ruang belajar. RKB-nya dibandingkan dengan pertumbuhan tamatan anak sekolah dengan ruang kelas yang tersedia baik negeri maupun swasta itu tidak tertampung. Apalagi dengan peraturan menteri terakhir bahwa tidak ada lagi sekolah siang ya. 2 sesi itu ya. Sehingga kan itu kan memperkecil ruang jadinya. Nah, sementara rundan kita tidak ada. Di sisi lain anggaran kita juga tidak mampu untuk membangun lebih besar, gitu kan. Nah, selama ini ternyata memang perwaku itu tahun ke tahun tidak ada upaya untuk merevisi sehingga menonton zonasi. Terus gini, ketika mengharapkan sebuah PBD yang sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah kekurangan RKB, apa harapannya cuma di APBD atau tidak berupaya untuk cari upaya-upaya lain? Misalnya Ida sebagai yang duduk di legislatif itu, oke, kok begini-begini saja? Kan banyak cara-cara lain, misalnya melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, minta bantuan, ada dana DAK-nya, ada CSR-nya, ya sehingga bisa dengan baik menyelesaikan kekurangan RKB ini, apalagi dengan sistem zonasi ini. Itu ada ndak upaya ke arah situ, Ida memperjuangkannya? Ya, kita punya mimpi itu, Bang. Nggak ada ndak upaya Ida terus? Kita punya upaya itu. Cuman balik lagi, kita kan hanya di posisi hari ini kan legislatif, tidak dieksekutif. Diskusi ya. Ya, makanya tahap pertama yang kita lakukan ketika masuk Komisi 3 merevisi perwaku PPDB. Dengan saya panggil seluruh dinas di komisi itu, kita minta data per kecamatan. Berapa penyebaran sekolah SD hari ini di kecamatan ini? Berapa penyebaran sekolah SMP? Berapa tahun ini anak yang tamat di kecamatan ini?
tertampung nggak dengan penyebaran sekolah yang ada? Ternyata tak tertampung. Ketika nanti kita lihat, oh di kecamatan ini tahun ini tidak tertampung sekian persentase. Nah di kecamatan ini bagaimana? Maka zonasi tadi kita perluaslah sampai ke wilayah itu. Kita perpanjanglah luas zonasinya, sehingga titik koordinatnya lebih panjang, menjangkau kepada kecamatan yang memang tahun itu sedikit tamatannya gitu. Nah, alhamdulillah tahun kemarin saya tidak begitu repot lagi yang untuk tempatan, karena sudah tertampung semua yang di wilayah saya kan. Nah, memang secara pribadi daerah kita di Kecamatan Tampan, Bina Widya Tua Madan itu kan paling terpadat. Kemudian sekolah penyebarannya juga tidak banyak. Nah, tapi kita juga berdayakan sekolah swasta di situ dengan catatan penerimaan murid swasta ini harus juga diawasi oleh pemerintah, Dinas Pendidikan Kota gitu. Nah, gitu ya. Itu persoalan pertama. Kita punya mimpi seperti yang Abang sampaikan tadi. Mimpi kita apa? Bagaimana kita bisa menambah ruang kelas tanpa APBD kota? Nah, itu dia. Kita jangan hanya berpangku kepada APBD yang ada hari terbatas ini. Ya. Yang terbatas itu kan sampai karena banyak mau diselesaikan. Banyak persoalan di hari ini yang harus diselesaikan di kota. Nah, APBD tidak mampu untuk itu. APBD kita tidak mampu. Nah, bagaimana cara kita berupaya untuk mendatangkan uang dari sektor pendapatan, mungkin dana bagi hasil dari provinsi yang kita harus perjuangkan, mungkin nanti dari penambahan DAK dari pusat yang harus kita perjuangkan, apalagi yang terakhir CSR-nya, Bang. Nah, ini sampai sekarang CSR gimana? Kota? Nah, sampai hari ini saya sudah 2 periode di DPRD, Bang. Tidak pernah baru melihat ada bentuk panitia CSR yang bisa disalurkan untuk pembangunan kota Pekanbaru. Jadi belum ada nampaknya itu ya. Belum. Nah, Ida tuh aja ceritakan itu. Terakhir saya juga beberapa informasi. Ida nih jadi ketua Asosiasi Pedagang Pasar. Nah, beberapa waktu yang lalu saya lihat Ida nih ribut nih memperjuangkan ada persoalan pasar bawah itu ya. Iya. Ini apa sebenarnya ceritanya itu? Pasar bawah itu, Bang, persoalannya ada antara pedagang dengan pengelola. Pengelola ini kan sudah lama ya. itu. Jadi pengelola ini adalah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Pekanbaru 20 tahun yang lalu. Habis masa kontraknya 15 Mei 2022. 20 tahun kemarin. Nah, ketika habis masa kontrak ini, datanglah surat Pemko kepada pedagang bahwa kontrak pemerintah dengan pengelola sudah habis. Maka tidak boleh lagi ada kegiatan sewa-menyewa yang dipungut di wilayah pasar bawah. Nah, ketika surat itu datang, pedagang saya kaget. Kenapa dia kaget? Karena ternyata dia beli kiosnya, jual beli kiosnya kepada pengelola itu sampai 2023, bukan sampai 2022. Ada siluman di situ ya. Ada KTBHK-nya, perjanjian di notaris, kartu tanda bukti kepemilikan hak. Sementara kontraknya habis tahun 2020. Nah, sementara ternyata ini oknum yang bermain. Nah, kontrak pengelola dengan Pemko habis 2022. Tentu pedagang saya rugi 1 tahun karena mereka beli itu perjanjiannya sampai 2023. Lalu datang sekarang Pemko mengkat, tidak boleh ada lagi sewa, tidak boleh lagi ada pungutan. Nah, sebenarnya kan mereka tahu bahwa itu tahun 2020 berakhir. Pedagang tidak tahu itu, Bang. Kenapa tidak tahu? Pedagang hanya tahu dia beli, dia dapat KTBHK melalui perjanjian apakah notaris. Pemerintah daerah tidak pernah mengingatkan? Di situ persoalan hari ini yang terjadi. Di situ persoalan hari seharusnya kalau mengacu kepada kontrak, pemerintah kan harus ikut menandatangani ketika ada perjanjian jual beli pihak pengelola dengan pedagang. Iya, dengan masa habis itu ya. Nah, sehingga pemerintah bisa ngawasi, oh habis 2022 enggak boleh dong jual 2023 gitu kan. Ini tidak ada tanda tangan pemerintah khusus pasar bawah ya, Bang ya. Kalau pasar lain ada tanda tangan di Sperindak. Nah, khusus pasar bawah tidak ada. Yang ada hanya tanda tangan pengelola. Nah, berarti kan di sini kita melihat ada kelalaian bisa jadi pertama, atau memang disengaja bisa jadi. Atau nggak pernah dilihat, mungkin ada adendumnya atau apa, kontraknya tidak ada adendum. Tidak ada adendum. Nah, di sini kami melihat ada permainan yang secara nyata, terstruktur dan sistematis. Masa pemerintah ini oknum atau memang Pemko-nya gitu yang struktur tadi itu? Kalau saya bicara pemerintah karena kotanya. Dalam perjanjian itu pemerintah. Berarti wali kota tahu dong? Tidak mungkin dia tidak tahu. Ya. Nah, dia tidak tahu. ini Ida bilang mungkin tidak pasti tahu ya, wali kota ya, terhadap permainan ini ya, nggak mungkin mereka nggak tahu ya. Nah, ketika Ida sudah cerita gitu, itulah mungkin yang menyebabkan Ida pingin jadi calon wali kota, berangkat dari situ atau gimana? Atau memang hanya sekedar iseng aja lah, mungkin mau lihat itu, memang serius nih mau jadi calon wali kota?
Jadi Bang, untuk calon... Saya tanya dulu, ini serius nggak mau maju nih? Soalnya pemirsa juga nengok nih, benar nggak nih Ida ini yang perempuan tangguh diceritakan itu dia mau maju jadi calon wali kota, ini serius Bang nggak? Ya, jadi gini Bang, kita ini harus punya mimpi. Ya. Jadi serius dulu nih kita ngomongnya, serius nggak mau maju? Kalau dengan kondisi hari ini, insya Allah Bismillah kita serius. Serius, baru kita lanjutkan nih. Kenapa pingin jadi calon wali kota, jadi wali kota? Apa nggak benar pengelolaan pemerintah ini? Atau ada apa? Kini aku pingin ada perubahan besar. Banyak hal mau saya perbaiki. Apa saja tuh keinginan itu? Oke, silakan. Pertama, keinginan itu sebenarnya muncul karena bentuk keprihatinan terhadap persoalan yang terjadi hari ini. Banyak persoalan ya. 2 periode kita di DPRD, rasa orang terkurung dalam dalam rumah Bang. Kita rasa terkurung, kita tahu apa yang mau kita kerjakan, tapi kita tidak bisa mengeksekusi. Kita tahu ini ada persoalan loh, tapi kita tidak bisa langsung mengeksekusi. Karena apa? Kita punya batasan kewenangan. Nah, berangkat dari rasa keprihatinan kita rasa dalam sangkar ini, masyarakat kan taunya ini wakil rakyat loh gitu. Ini nih anggota DPRD. Kita ini seperti Tuhan. Apa yang mereka datang kepada kita, kita harus mampu mewujudkan. Tapi kan Ibu ketika di legislatif, di Dewan, anggaran yang disodorkan pemerintah kenapa disetujui kalau memang itu tidak apa? Untuk membantu masyarakat kan tidak semuanya berbicara anggaran Bang. Tidak semua semerta-merta dengan anggaran, tapi kebijakan yang lebih penting sebenarnya. Bagaimana pemerintah bisa menghadirkan kebijakan yang bisa berpihak kepada masyarakat? Artinya negara harus hadir di situ. Ya, pemerintah harus hadir di situ. Pertama, contohnya, kami dua periode di DPRD. Kenapa kok Ida, seorang perempuan, mau tarung untuk 2024? Apa salahnya kita datang duduk DPRD, duduk diam pulang? Kenapa kok Bu Ida tuh mau sampai bertarung dengan perusahaan begini begitu kan gitu? Itu kan keras pertarungannya. Masalah parkir kita tarung keras, sampai babak belur kita dibuat orang. Orang tahu itu berdarah. Masalah pasar kita tarung keras. Emang heboh ya masalah parkir tuh? Oh, enggak heboh lagi Bang. Kenapa? Kok bisa heboh masalah parkir? Ya gimana? Biasa selama ini dikelola di sub, lalu hari ini di pihak ketiga kan oleh perusahaan, para juru parkir kita teraniaya ketika itu ya kita perjuangkan. Itu harus diperjuangkan ya? Iya, batal pertama kita buat kontraknya. Ternyata batal kembali lagi kawal. Ya karena dinamika politik kita ada babak belur sendiri berdiri ya kita kan tentu tidak sanggup. Artinya juga berjuang sendirilah untuk kemaslahatan umat ya. Itu persoalan pertama. Kenapa kok Ida mau bertarung gitu kan? Karena berangkat dari keprihatinan, dari batin yang paling dalam. Saya wakil rakyat loh, tapi saya tidak bisa berbuat lebih banyak. Itu dia Bang. Pingin merubahnya ya. Ini pingin seperti eksekusi Bang. Kita eksekusi kebijakannya. Gitu. Sehingga dengan kebijakan tadi, kalau bahasa kawan saya, apa namanya, diskresinya ada di tangan kita ya. Nah, itu ada teman saya kemarin ngomong, Bang itu harus ada kebijakan katanya. Apa namanya? Diskresi lah. Kalau ada diskresi kita memimpin, kita bisa merubah. Menggapai mimpi kita itu untuk merubah ya caranya ya. Terus apa lagi keinginan-keinginannya? Selain itu, ini kan sebenarnya persoalan klasik lah di Pekanbaru ini, masalah banjir, masalah sampah, itu klasik lah. Masyarakat Pekanbaru sebenarnya kalau saya lihat itu sudah mulai apatis, toh mereka sudah dengungkan, medsos sudah jalan ngomong tentang keprihatinan itu, hampir semua orang bicara tentang itu, tapi nggak ada penyelesaian. Nah itu kan bagian nanti juga Ida ketika jadi wali kota akan menyelesaikannya. Itu berapa lama menyelesaikan masalah banjir dengan sampah ini? 100 hari program kerja, 90 hari, 80 hari. Berapa hari? Jadi begini Bang. Tunggu dulu, berapa hari ini kita tanya dulu? Saya tidak akan bicara hari, karena ini bekerja untuk masyarakat. Bukan, masyarakat kan juga ingin tahu berapa hari sebenarnya mau menyelesaikan ini. Kan gitu. Jadi begini Bang, kita kan juga tidak boleh muluk-muluk. Kita juga harus melihat sektor siapa saja yang akan berurusan dengan urusan itu. Apakah cukup pemerintah kota saja? Apakah di sana ada kewenangan pemerintah provinsi yang memang harus dikomunikasikan? Maka kita tidak bisa bicara, oh saya 100 hari menyelesaikan ini, itu nonsen tuh, tidak mungkin. Ketika kewenangannya kita tidak tahu ada kewenangan pemerintah yang lain di wilayah itu. Nah, contoh bicara sampah. Sampah, kenapa hari ini tidak bisa dituntaskan secara menyeluruh? Sebenarnya, balik lagi, kenapa kok Ida mau maju jadi wali kota? Balik lagi Bang, kita sebagai anggota DPRD punya kewenangan membuat perda.
Di tahun 2017 pemerintah kota ini kan merubah sistem pengelolaan sampah dengan sistem kontrak pihak ketiga. Kalau dulu kan dikelola oleh camat dan lurah, maka dulu kan dapat adipura setiap tahun di zaman sebelumnya. Ya mungkin ada cara lain. Selain misalnya meniru tiru yang bagus dengan cara wali kota yang lama, Pak Herman Abdullah katakanlah, mungkin ada cara yang lebih efektif Ida menyelesaikan masalah banjir dengan sampah ini. Jadi Bang, di zaman Pak Wali Kota sebelum ini itu kan merubah pola pengelolaan sampah dengan angkat-angkut buang, menunjuk pihak ketiga, mengambil kewenangan dari camat dipindahkan kepada DLHK dengan sistem kontrak perusahaan. Nah, di tahun pertama itu kan dibuat sistem multi-yes 3 tahun, menghabiskan dana 360 miliar kontrak untuk 3 tahun loh Bang. Besar ya. 3 tahun. Ternyata nggak selesai juga. Nah, jadi makin parah ya. Pertama makin parah nggak? Makin parah Bang. Makin parah. Jadi pertama uang besar keluar, ternyata nggak selesai juga persoalan itu. Makin memburuk. Nah, ya. 2017 dimulailah multi-yes tersebut. Nah, kita sebagai wakil rakyat, kenapa menyetujui? Nah, tunggu dulu Bang. Ini persoalan persetujuan ini kan persoalan kuota suara Bang. DPRD itu kan yang quorum yang menang, yang tidak quorum ya tinggal belakang. Silakan minum dah. Mungkin dari tadi capek kan ngomong, minum dulu lah. Iya, makasih Bang. Ini luar biasa deh Bang. Tak cukup waktu nih. Iya. Terus sambil santai nih. Nah, jadi ketika DPRD sudah menyetujui multi-yes untuk pengelolaan sampah, kita tak kehilangan akal. 2018 masuklah perda terkait pengembangan industri Kota Pekanbaru, RPIK namanya, rencana induk pengembangan kawasan industri Kota Pekanbaru. Kebetulan saya sengaja mengambil pansus itu untuk jadi ketua pansus. Harapannya? Di dalam perda itu kita rubahlah sistem pengelolaan sampah tadi yang angkat-angkut buang dengan menghabiskan uang APBD 360 miliar yang menurut saya uang 360 miliar ini bisa menuntaskan berbagai persoalan, baik ruang kelas tadi yang tidak tertampung maupun bidang kesehatan dan bidang jalan segala macam. 360 miliar ini uangnya banyak loh Bang. Banyak lah. Banyak. Nah, itu kalau dibangun ruang kelas selesai dia setahun. Selesai persoalan Kota Pekanbaru ketika itu. Pendidikan ya, khususnya ruang kelas belajar ya. Nah tapi kita kan tidak bisa sendiri karena DPRD ini kan sistem quorum kan Bang. Nah, saya ambil ketua pansus perda tersebut, saya rubahlah dalam perda itu pola pengelolaan sampah angkat-angkut buang menjadi angkat-angkut proses. Dengan tujuan uang yang 360 miliar kita bangun pabrik loh. Kita olah sampah Kota Pekanbaru ini seperti Cilegon. Kita olah seperti Cimahi. Mau nggak pemerintah daerah? Nah, tunggu dulu Bang. Makanya balik lagi nanti ke pangkal awal nih, ke pangkal jalan. Jadi kita desainlah perda itu, kita pakai Kementerian Perindustrian, kita pakai para ahli untuk mendesain perda itu betul-betul bagus untuk Kota Pekanbaru. Sehingga Kota Pekanbaru mengelola sampah tak perlu mengeluarkan APBD. Tapi justru sektor sampah menjadi pendapatan APBD. Itu yang kita ciptakan di perda itu. Nah, kita sudah sampaikan ke Pak Wali bahwa uang 300 miliar ini Pak Wali kita bangun pabrik. Pertama, sampah kita bisa diolah, kita punya program Pekan Sikawan untuk kita oper ke kabupaten kota lain menjadi pupuk dan segala macam. Yang kedua, masyarakat pengangguran kita juga bisa terbantu karena mengurangi pengangguran, dari sampah bisa mendapatkan uang. Yang ketiga, ini kota kita bersih, tidak perlu mengeluarkan uang, dia asri dan indah. Uang 300 miliar ini hanya sekali saja kita butuh modal bangun pabrik gitu kan. Itu mimpi kita dalam perda itu. Nah, disahkanlah perda itu 2018. Kita ketua pansus Bang. Kita sudah yakin bahwa habis 3 tahun MOU tadi akan bangun pabrik di Kota Pekanbaru, pengelolaan sampah. Ternyata apa yang terjadi? Di 1 Januari 2021 terjadilah PPDB besar-besaran. PPDB namanya Bang. PPDB itu Abang tahu artinya? Saya kira kan penerimaan murid baru kan ketika itu. Rupanya? Kawan saya nelpon dari Jakarta. Bu Ida, di Pekanbaru lagi ada PPDB ya katanya. Nggak ada Pak, ini kan nggak tahu ajaran, saya bilang kan. Bukan itu Bu Ida, penumpukan sampah besar-besaran, dia bilang. Jadi kan terjadi di mana-mana sampah menumpuk di 1 Januari. Karena kontrak perusahaan habis 31 Desember. 1 Januari tidak ada perusahaan pengangkut, sehingga terjadilah penumpukan besar-besaran. Pun terlibat nasional. Kami adalah salah satu orang yang termasuk menolak perubahan RPJMD Kota Pekanbaru. Mungkin Abang tahu karena Abang pelaku sejarah sebagai Sekdapro. Itu juga menjadi salah satu alasan ketika terjadinya itu kenapa kita tolak. Karena ada kebijakan-kebijakan yang sudah kita sepakati dalam produk hukum daerah yang tidak dijalankan oleh pemerintah pada saat itu gitu.
Nah, jadi kenapa kok Bu Ida ingin 2024 maju seperti ini? Ya itu tadi, karena kita ingin menjadi eksekutor dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dari seluruh sektor. Tidak lagi menjadi penonton. Siap kita buat, lalu kita nonton, Bang. Eksekusi tetap di mereka. Jadi akhirnya kita seperti burung dalam sangkar, menonton sesuatu hal yang kita tahu itu salah, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Jadi termasuk pasar bawah itu, Bang. Iya, artinya banyak persoalan yang ternyata kebijakan-kebijakan itu tidak memberikan efek kepada perbaikan-perbaikan yang sebenarnya diharapkan juga oleh DPRD-nya. Ternyata itu tidak jalan. Sementara uang yang sudah digelontorkan untuk menyelesaikan sampah sudah cukup besar. Ternyata juga terjadi penumpukan, tidak menyelesaikan persoalan. Itu mungkin salah satu penyebab Ida pingin jadi calon wali kota ya, dengan mimpi-mimpi besarnya memperbaiki sistem yang ada yang sekarang mungkin tidak jalan atau apa, dan juga ikut membantu masyarakat kecil untuk mereka bangkit dari sisi ekonominya. Mereka punya akses nanti ke perbankan atau mau permodalannya yang mereka itu cita-citanya ya kan. Banyak hal sebenarnya yang kita mau diskusikan, tapi keterbatasan waktu, kita lebih dalam lagi dalam lanjutan Bual YP. Saya kira itu bisa dilihat oleh pemirsa bagaimana seorang Ida Lita, perempuan tangguh yang pingin dalam pusaran politik Pekanbaru yang akan menjadi calon wali kota Pekanbaru. Inilah dia Ida dengan tadi Bual YP, dia sudah bisa menggambarkan banyak persoalan baik itu di legislatif maupun keinginan dia besar untuk menjadi calon wali kota. Kita doakan bersama semoga Ibu Ida bisa menggapai cita-citanya, menggapai mimpi-mimpi besarnya menjadi seorang wali kota. Harapan juga semoga terpetumpang sama Ida karena masih ada sisa waktu, jeda waktu dia sebagai anggota DPRD kota. Perjuangkan nasib rakyat Pekanbaru, terus jangan pernah menyerah. Harapan semua ada sama Ida, sekalipun nanti kalah dalam pertarungan di memperjuangkan rakyat, tapi seorang Ida itu akan dikenal orang selama-lamanya. Terima kasih. Bual YP sore ini akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.